Malam, Pak. Malam, Pak. Pak Guru mana? Ya. Saya Yunus. Oh ya. Mari, Pak. Tiap malam begini, Pak. Padahal baru lepas maghrib. Hanya orang-orang pendatang saja yang mau keluyuran malam hari di kota ini. Mereka tidak tahu bagaimana menakutkannya kota Kumayan sesudah matahari tenggelam. Makhluk halus maksud Bapak? Bukan cuma itu. Harimau jadi-jadian. Jangan ulang kata-kata itu. Rabu, apalagi malam hari. Lebih baik Pak Guru menyebut Inyit. Maafkan saya, Pak. Ini rumah jabatan Bapak. Pak Guru. Mari. Barangkali terlalu sederhana sebagai rumah. Tapi inilah yang mampu disediakan oleh sekolah untuk Pak Guru selama bertugas di sini. Itu kamar Bapak. Tapi bisa juga tidur di sana. Lebih nyaman. Saya pergi dulu. Menghadap kepala sekolah. Itu besok. Saya mau ke Lebek Karat. Pak Guru kenal nama itu di mana? Sebelum saya menerima tugas mengajar di sini. Dia orang sakti loh. Saya tahu itu. Salah-salah Bapak menghadap bisa celaka. Itu juga saya tahu, Pak. Hati-hati Pak. Di Kumayan sini sering membuat muridnya celaka. Keberanian saja belum cukup untuk menghadapi orang-orang yang masih percaya pada ilmu gaib. Sebagai orang baru, Bapak pasti akan dicoba oleh orang-orang sakti di desa ini. Saya siap menghadapinya. Jangan takabur. Itu juga tabu di sini. Bukan tak kabur, Pak. Justru saya mau menemui Lebek Karat untuk menghindari sebutan itu. Tugas saya hanya menyambut guru baru. Ini kunci rumahnya. Terima kasih. Selamat malam. Ya. Ya, untuk selanjutnya Pak Guru akan menerima makanan rantang dari Ibu Tari. Baik. Misi. Saya orang baru di sini. Saya mohon izin.
Dari mana malam-malam gini? Saya mau pulang. Kemalaman. Saya cuma mau ketemu Ki Lebay Karat. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Ini sudah menunggu dari jam 4 sore. Bilang saja saya orang baru di sini. Saya akan jadi warga Kumayan. Ya. Nanti coba saya tanyakan. Silakan duduk, Pak. Ya. Kenapa, Pak? Sakit apa? Saya diteluh orang, Pak. Bertahun-tahun saya menderita sakit pada lambung saya. Sudah puluhan dokter memeriksa penyakit saya. Tapi tidak sembuh juga. Menurut istri saya pasti dikerjain orang. Kalau dipikir, memang betul, Pak. Sebab saya pertama jatuh sakit sejak saya menduduki jabatan kepala bagian. Ibu mau berobat juga? Tidak. Saya di Madu. Saya minta bantu Ki Lebay agar suami saya benci terhadap istri mudanya. Pak, silakan masuk. Ya. Kalau saya, Sebentar, Bu. Selamat malam, Ki Lebay. Kenapa? Ada perasaan tidak enak? Ya. Itu tandanya kamu punya maksud kurang baik mencari aku. Apa kamu mau mencoba ilmuku? Atau mungkin kamu tidak percaya pada ilmu mistik? Biasanya orang yang merasa dirinya modern selalu begitu. Ki Lebay. Ilmu di dunia ini selalu berpasangan. Ada yang fisika, ada yang metafisika. Maksud saya, ada yang nyata dan ada yang gaib. Dan setiap orang berhak untuk memilih dengan jalur keyakinannya masing-masing. Tidak ada alasan untuk membenci, apalagi memusuhi, selagi ilmu itu bermanfaat untuk kepentingan umat manusia. Kalau begitu, apa keperluanmu datang menghadap aku? Saya akan menjadi warga masyarakat Kumayan. Setidak-tidaknya untuk beberapa lama. Saya akan menjadi guru SMP di sini, menggantikan guru yang sudah pensiun. Sebagai orang yang tahu adat, maka saya menghadap ketua dari semua tetua yang ada di kawasan ini. Aku ingin jawaban yang jujur, anak muda. Kau dengan rendah hati menghadapku.
Apa bukan untuk mempersiapkan maksud jahat? Saya tidak bisa menjawab. Sebagai orang yang berilmu tinggi, tentu Ki lebih tahu. Cepat tinggalkan tempat ini. Firasatku mengatakan kau akan mengalami gangguan-gangguan berat di daerah ini. Selamat malam. Siapa kamu? Dari mana kamu masuk? Dari belakang. Dulu rumah ini milik saya. Ini ranjang saya. Rumah ini saya yang membangun. Tapi saya diusir dengan cara yang licik dan keji. Mereka main sokok dan mengancam. Tapi saya protes terus. Ke lurah, ke camat, bahkan sampai ke bupati. Tapi akibatnya adalah ini. Lebih Karat yang melakukan. Ki Karat? Ya. Orang-orang yang kuasa di sini juga ikut terlibat. Hampir seluruh kebun kopi warisan saya dicomot. Dan siapa saja yang berani membangkang akan menjadi mangsa Ki Karat. Siapa nama Bapak? Toing. Saya akan minta tolong kepada anak untuk memintakan kesembuhan penyakit saya pada Ki Karat. Kenapa harus saya, Pak? Bapak saja sendiri datang ke rumahnya untuk minta disembuhkan. Kalau betul-betul Telu itu buatan Ki Karat. Ki Karat ilmunya nakal. Dia pasti minta kehormatan istri saya. Sudah terlalu banyak korban yang saya berikan. Dia dukun cabul. Tapi hanya sedikit orang yang tahu. Ya, saya akan usahakan minta Ki Karat supaya mencabut teluhnya. Sekarang silakan Bapak pulang. Terus terang saya mau istirahat.
Pasti guru baru ini. Iya Pak. Ayo sana urus jasanya. Di sini belum pernah terjadi pembunuhan. Awas. Jangan ada yang menyentuh, jangan disentuh dulu. Masih belum tahu. Awas. Jangan disentuh. Ini Pak Polisi. Itu rumahnya dulu. Dia tinggal di rumah itu dulu. Sekarang rumah itu ditempati orang baru. Iya, orang baru di situ. Ini dia nih. Darahnya banyak. Mana sekarang Ya, tapi memang bagaimana? Pak Kumara. Ya. Saya kepala sekolah SMP Kumayan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Maaf tadi malam saya tidur lelap. Barangkali ada pertengkaran antara Bapak dengan Pak Tuhing, sehingga Bapak hilaf. Maksud Bapak? Pak Tuhing memang selalu bermusuh dengan setiap penghuni baru rumah ini. Pak Tohi memang semalam kemari. Dia memang kurang waras, Pak. Tapi saya kecewa, Bapak sampai tega membunuhnya. Saya membunuh. Demi Allah, ini fitnah, Pak. Tapi hampir semua tetangga di sini menyudutkan saudara. Mana mungkin ini bisa terjadi, Pak? Hukum nanti yang akan membuktikan kebenaran. Apakah Bapak bersalah atau tidak? Saya tidak terima, Pak. Bapak belum bisa membuktikan bahwa saya bersalah. Ikut saja, Kak. Kok di Wortel? Saya khawatir Anda akan memotong leher orang lain lagi. Atau mungkin leher kami sebagai petugas keamanan. Anda tidak menghendaki kami berlaku keras, kan? Selamat datang. Selamat siang, Mbak. Rokok? Saya tidak merokok. Artinya kamu akan lebih kesepian dari saya. Di sini rokok bisa menjadi teman untuk mengusir kesepian. Saya maling. Kamu kenapa masuk? Saya bingung. Saya dituduh membunuh. Pasti kamu bukan orang Kumayan. Saya dari Jakarta. Pantas. Mau ketemu dia? Saya mau bicara dengan kakak. Saya. Ayah saya bisa menolong membebaskan. Saya tahu pasti kakak terkena fitnah. Ada orang berhati busuk yang tidak menghendaki kakak mengajar di SMP Kumayan. Mungkin dia adalah guru yang kakak gantikan. Saya tidak mau berburuk sangka. Nama adik siapa? Harwati. Si anak lebih karat. Terima kasih atas simpati adik. Salam buat bapakmu. Saya yakin hukum yang akan membebaskan saya. Karena saya tidak bersalah. Sombong. Orang yang yakin pada dirinya sendiri punya kesan sombong. Itu artinya pendapatmu salah. Saya lihat waktu guru itu dibawa polisi, orangnya ganteng ya. Setiap ada guru baru di sini pasti terjadi peristiwa yang tidak enak. Ingat waktu kita masih kelas 1, guru bahasa Inggris yang baru pindahkan dari Medan, hanya 2 minggu dia mengajar. Karena kemudian dia sakit buta darah dan akhirnya mati. Iya ya, sepertinya orang-orang Kumayan menutup diri dari orang luar. Ini yang menyebabkan desa kita tidak pernah bisa maju. Pikiran-pikiran orang tua kita masih kolot. Mereka masih sibuk dengan hal-hal yang gaib dan mistik. Maksud kamu, guru muda itu kena guna-guna orang? Ya. Coba kita pikir, ada hubungan apa guru baru itu dengan Pak Tohing? Pak Tohing semua orang Kumayan kenal, dia memang pembangkang. Pak Tohing memang keterlaluan. Dia tidak pernah menggunakan kepentingan umum. Seperti membuat sekolahan, kan itu juga termasuk kepentingan umum. Tapi dialah satu-satunya orang Kumayan yang tahu menggunakan haknya.
Dia berhak untuk mempertahankan tanahnya. Dia berhak untuk mengatakan tidak boleh, karena itu adalah tanah warisan. Nah, kedatangan guru baru itu digunakan untuk sekaligus menyingkirkan Pak Tohing juga. Saya tersinggung sekali, Pak. Maksud saya baik, tapi dia menolaknya dengan angkuh. Aku tahu siapa yang bekerja di balik pembunuhan si Tohing. Ini pasti perbuatan temanku juga. Pak Humbalang? Bukan. Si Lading Ganda. Dari mana Bapak tahu? Setiap kerja iseng dengan golok, itu pasti perbuatan si Lading Ganda. Barangkali tidak suka sama si Kumara. Atau bisa saja ada orang yang tidak menginginkan guru muda itu mengajar di Kumayan, lalu menyewa si Lading Ganda. Aku mau menjelaskan, yang terbunuh kemarin malam bukan aku. Aku bukan hantu. Bukalah matamu. Jika Bapak tidak mau melihat mukaku, kemarilah, dekatlah, pegang tanganku. Kau akan yakin bahwa aku masih hidup karena aku mempunyai jasad. Kemari, kemari, pegang tanganku. Segala sesuatu yang paling muskil pun bisa terjadi. Ini Kumayan, di mana segala bentuk ilmu gaib ada di sini. Iya. Minta rokok. Saya tidak merokok, Pak. Sebentar. Mungkin kawan saya punya. Sebentar ya. Kenapa? Itu Pak. Kamu pasti mimpi dia datangi setan. Biasanya pembunuh selalu dihantu rasa takut, karena arah orang yang dibunuh selalu bergentayangan dengan bawa dendam. Jangan ribut. Sudah malam. Silakan, Pak. Selamat pagi, Pak. Perlu sama saya? Paling lama setengah jam lagi guru muda akan dibebaskan. Kamu kena fitnah. Rupanya banyak pihak yang kurang senang atas kehadiran guru muda.
Pendekar cacing disewa untuk membunuh Tohing. Kemudian dia taruh goloknya di kelangkan atap rumahmu. Maaf. Nama Bapak siapa? Lating Anda. Saya kemari bukan mau menonjolkan jasa saya. Hanya mau memberitahu bahwa pembunuh Tohing yang sebenarnya berhasil saya tangkap. Jangan lupa mampir ke padepokan saya kalau sudah keluar. Ya. Bau apa ini aneh? Hah? Bau bangkai. Pasti orang tua tadi manusia harimau. Tagumara. Oh, Kilading. Saya harus ke Kak Kamil dulu. Kemudian langsung ke sekolah. Saya sudah terlambat 1 hari, Pak. Cuma karena... Mampir dulu ke padepokan saya. Ada yang perlu saya bicarakan dengan anak. Mereka adalah murid-muridku. Jangan kaget. Ini adalah latihan mereka sehari-hari. Oh, ya. Desa kita harus selalu dipertahankan dari gangguan orang luar. Ayo masuk. Terlalu sepele kalau kedatanganmu ke Kumayan hanya untuk menjadi guru sekolah. Aku melihat tanda-tanda pada dirimu bahwa kau bisa menjadi pewaris ilmuku. Kau akan saya jadikan manusia paling tangguh di Kumayan. Maaf, Ki. Saya datang untuk mengabdi pada masyarakat Kumayan. Bukan untuk jadi jagoan. Dalam hidup sebaiknya jangan menyakiti hati orang lain. Kamu tahu, kedatanganmu telah mengecilkan hati Pak Tarikh. Sebelum kamu datang, guru tua itu sudah uding-udingan. Nah, sebelum kamu mati konyol diracun si Tarikh, ada baiknya kamu ikuti nasihatku. Saya pikir Pak Tarikh cukup mengerti bahwa masa pensiun akan berlaku pada semua pegawai negeri. Pak Tarikh orang Kumayan. Dan saya kenal betul bagaimana sifat orang Kumayan menghadapi saingannya. Saya tidak mengerti maksud Kilading Kanda. Gampang. Kita bakar saja map ini. Jangan, Ki. Dan kau menjadi muridku. Saya tidak mau. Saya tidak mau, Ki. Habisi. Jangan, Ki. Pak Tarikh datang nih. Tuh. Mana? Pak Tarikh datang. Kok masih ngajar, katanya sudah pensiun. Sama guru baru itu. Cepet. Selamat siang anak-anak. Ada berita gembira untuk kalian bahwa guru baru yang akan menggantikan Bapak sekarang sudah berada di hadapan kalian. Namanya, biar Pak Guru yang akan memperkenalkan sendiri. Silakan Pak. Selamat siang. Saya akan meneruskan semua apa yang kalian terima dari Pak Tarikh. Cuma saya akan mengulang sedikit dari bawah, supaya ada keselarasan dengan cara saya mengajar. Sebagai seorang guru yang baru berpengalaman 2 tahun mengajar, tentu saya masih banyak kekurangan. Tapi saya akan terus mencoba untuk mengajar kalian sebaik-baiknya. Pak Guru, apa benar Pak Guru tahan polisi? Siapa nama kamu? Huragatali, Pak. Sebenarnya pertanyaan Huragatali
terlalu pribadi sifatnya. Tapi karena kepribadian seorang guru harus terbuka di hadapan muridnya, maka pertanyaan saya jawab di sini, singkat saja. Bahwa saya ditahan polisi, itu benar. Tapi tadi pagi, saya dibebaskan dari tahanan, itu juga benar. Buktinya sekarang saya berdiri di hadapan kalian. Kalau begitu bukan Bapak kan yang membunuh Pak Tohing? Tentu bukan. Saya orang baru di sini, dan saya tidak suka berkelahi. Apalagi melakukan pekerjaan keji semacam itu. Saya sudah menduga. Bapak pasti difitnah. Pitaloka, kita hentikan saja bicara soal pembunuhan. Selagi Pak Guru belum punya tukang masak, sekolah akan mengirim rantangan untuk makan siang dan malam. Yang masak siapa Pak Yunus? Bu Tarikh. Hah? Sebelum kamu mati konyol di racun si Tarikh, ada baiknya kamu ikuti nasihatku. Kenapa Pak? Ya, tidak apa-apa. Masakan Bu Tarikh cukup enak. Pak Direktur pernah berlangganan waktu istrinya sakit. Saya agak kurang enak sama Pak Tarik. Pak Yunus kenal yang namanya Lading Ganda. Dia juga orang sakti Pak Guru. Hati-hati. Jangan singgung perasaannya. Di Kumayan sini ada anak bingit yang merupakan tetua desa Kumayan. Lebay Karat, Ki Humbalang, Ki Lading Ganda. Terus siapa lagi? Tidak baik membicarakan para tetua pada malam hari Pak Guru. Ini tabu. Saya rasa saya sudah harus permisi Pak Guru. Terima kasih. Besok pagi saya ambil rantangannya. Sekalian bawa sarapan pagi. Ya. Selamat malam, permisi. Mau ulangan tidak dikasih tahu. Iya, tadi malam saya cuma belajar PSBB. Gawat, cuma 5 soal tapi sulit-sulit. Iya ya. Tidak ada soal yang sulit kalau kalian mau belajar. Buat yang bodoh seperti saya, soal segampang apapun tetap sulit, Pak. Siapa nama kamu? Pitaloka. Kamu tidak gemar matematika? Bohong kalau ada murid yang gemar matematika. Matematika adalah beban, karena matematika selalu bikin pusing dan meributkan pikiran. Ngawur kamu. Tidak ada yang ruwet dalam matematika. Karena dia ilmu pasti. Ilmu yang bisa dijawab kalau kita betul-betul mau mempergunakan otak kita.
Yang ruwet itu adalah misteri. Dia tidak pernah mau muncul di atas permukaan dan selalu bikin kabur. Seperti ilmu klinik misalnya. Asal Pak Guru tahu, di sini adalah pusatnya. Hati-hati Pak Guru, kita loka juga anak inyet. Diam kamu. Mulai kerjakan. Bikin yang mudah dulu. Kalau sudah selesai, kumpulkan di sini.